Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti untuk kelas 6. Ketika bumi berputar. Ketika bumi berputar, apa yang akan terjadi? Dan ketika bumi berhenti berputar, apa yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar bab kedua dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang bertemakan ketika bumi berhenti berputar. Apa yang terjadi ketika bumi berhenti berputar? Kita lihat di sini adalah tata surya yang ada yang pernah kita lihat. Ada matahari dan ada planet-planet. Planet-planet itu berputar pada porosnya. Bumi berputar mengelilingi matahari. Itu yang terjadi. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat mereka berputar tanpa harus bertabrakan. Tapi apa yang akan terjadi ketika bumi itu berhenti berputar? Ya, ketika bumi berhenti berputar, itu berarti ada sesuatu hal yang salah saat itu. Ada sesuatu hal yang terjadi saat itu, yaitu adalah tanda-tanda dari hari akhir. Ketika bumi berhenti berputar, planet berhenti berputar, dan matahari meredup, itu adalah tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Yang kita akan pelajari pada bab ini adalah makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah mempercayai hari akhir. Materi yang akan kita pelajari pertama, yang ini makna hari akhir. Hari kiamat atau hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukan? Atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, neraka telah menantinya. Kita akan belajar mengenai macam-macam hari akhir. Hari akhir itu ada dua sebutannya atau tanda-tandanya. Maka dibedakan menjadi dua, yang disebut sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil, tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita, ya, kehancuran, kematian, dan berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Itu adalah kiamat sugro. Misalnya apa? Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, atau banjir bandang. Jadi kehidupan setiap makhluk itu yang bernyawa akan mati karena adanya bencana-bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah, banjir bandang. Berapa korban jiwa yang harus
mati atau meninggal dalam bencana tersebut, itu adalah tanda-tanda atau sebutan sebagai kiamat kecil atau kiamat sugro. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro, kiamat kecil, bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir dan pencemaran air. Dan itu adalah ulah manusia sendiri. Kematian seseorang atau kematian orang yang terlalu banyak, contohnya tsunami, banjir bandang yang tidak tahu kapan itu terjadi, tiba-tiba terjadi, yang merenggut banyak nyawa, itu termasuk adalah kiamat kecil, kiamat sugro. Kita harus selalu ingat, kita harus selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kematian, bahwa bencana alam itu kapanpun akan terjadi. Hari akhir yang kedua yaitu hari kiamat kubro. Sebutannya kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Itu adalah kiamat besar. Berakhirnya dunia ini, berhentinya bumi berputar pada porosnya, berhentinya tatanan tata surya yang menyebabkan planet bumi bertabrakan satu sama yang lainnya. Maka hancurlah itu semua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Apa itu beban-beban berat? Ketika bumi diguncangkan, semua isi bumi akan keluar. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Setelah bumi hancur lebur, dimulailah kehidupan di akhirat. Dimulai dari tahap pertama yang disebut alam barzah atau alam kubur. Alam ini berada di antara waktu seseorang meninggal dunia dan hari kiamat. Keadaan seseorang selama di alam barzah tergantung amal perbuatannya selama di dunia. Setelah itu, manusia akan dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Bagaimana sikapku untuk bersikap? Bagaimana sikap kita dengan adanya hari akhir atau hari kiamat adalah aku meyakini datangnya hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita harus yakin itu. Kalau kita yakin itu, apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kita saat ini yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih peduli dengan sesamanya, satu dengan yang lainnya. Menghindari perbuatan-perbuatan yang jelek. Tumpuklah amal perbuatan yang baik-baik. Sekarang kita lihat tanda-tanda hari akhir. Jadi hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil atau kiamat
Sugro. 1. Meluasnya perbuatan maksiat. Nah, kalau kebanyakan orang yang berbuat maksiat itu adalah tanda-tanda hari kiamat akhir yang kecil. Tanda-tanda kecilnya. Jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Fitnah muncul di mana-mana. Banyak terjadi bencana alam, pembunuhan merajalela, perempuan sudah tidak malu-malu memperlihatkan auratnya, banyak alim ulama yang meninggal dunia, perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya, banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Itu adalah tanda-tanda kecil. Apakah kita sudah merasakannya, Bu? Sudah ada di sekitar kita dan sudah terjadi di sekitar kita. Bencana alam, kemarin ada banjir bandang, ada tsunami. Banyak wanita daripada laki-laki. Banyak wanita yang mengumbar auratnya. Dan apalagi banyak pejahat atau kriminalitas, pembegalan, perampokan yang merajalela. Itu adalah tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Apa yang harus kita lakukan? Dekatkan diri kita kepada Allah. Selalu berbuat baik dengan sesama. Perbanyak amal ibadah kita. Sudah terjadi tanda-tandanya. Bagaimana dengan tanda-tanda besar? Tanda-tanda kiamat besar. Matahari terbit dari arah barat. Lenyapnya Al-Quran dari mushaf. Rusaknya Ka'bah. Dan munculnya binatang ajaib yang berbicara. Apakah kita mau melihat tanda-tanda kiamat besar? Tidak ada orang yang mau. Tapi itu akan terjadi. Maka dari itu persiapkan diri kalian. Ketika itu terjadi, kalian sudah punya bekal yang banyak. Sudah punya saku yang banyak. Saku apa? Amal perbuatan yang baik. Buku catatan amal perbuatan yang baik. Hikmah mempercayai hari akhir. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Hikmah apa kalau kita mempercayai hari akhir? Hikmah mempercayai hari akhir itu nomor 1, meningkatkan iman dan takwa kita, lebih dekat kepada Allah, meningkatkan semangat belajar dan bekerja, tidak malas-malasan hidup di dunia. Kalau anak-anak belajar, kalau orang tua bekerja. 3, menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Contohnya main game tiap hari, itu perbuatan yang sia-sia. Padahal ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain pegang HP dan main game. Membantu ibu, membantu ayah. Itu adalah perbuatan lebih baik daripada cuman main game ataupun tidur seharian. Hikmah mempercayai hari akhir yang keempat, mempererat persaudaraan sesama muslim, sesama tetangga, apalagi sesama saudara. Kalau bisa dijaga persaudaraannya, dijaga silaturahimnya. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada perpecahan. Ya, itu adalah hikmah mempercayai hari akhir. Bagaimana sikapku untuk mencerminkan iman kepada hari akhir? Sikap kebiasaanku adalah aku selalu memperhatikan tanda-tanda hari kiamat agar aku selalu bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Cermatilah gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk kiamat sugro. Coba kita perhatikan. Di gambar yang pertama itu adalah ada kereta yang menabrak mobil. Tanda-tanda kiamat apa? Sugro. Adanya bencana alam. Ya, adanya kematian seseorang. Jadi nomor 1 itu kiamat sugro. Contoh gambar nomor 2, ada gunung meletus. Itu termasuk bencana alam.
keluar isinya. Itu adalah tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Ketiga, bencana banjir. Itu adalah kiamat sugro. Dan keempat, itu adalah ada bencana ya, kapal yang tenggelam atau kapal yang tabrakan. Jadi para penumpangnya harus menggunakan pelampung. Ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Itu termasuk tanda-tanda kiamat sugro. Yang kelima adalah kematian seorang ulama besar yang ternama. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat sugro. Sekarang tugas anak-anak adalah menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan apa itu hari kiamat. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 contoh kiamat sugro. Dan yang ketiga, jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Dan yang kelima, jelaskan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalian kerjakan di buku tulis agama kalian masing-masing. Ya, sudah selesai materi hari ini mengenai hari kiamat ketika bumi berhenti berputar. Semoga anak-anak mampu memahaminya dan semoga anak-anak paham mengenai materi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.